Bab 18. Pagi yang mengguncang. Cahaya matahari pagi menembus tirai tipis kamar hotel yang luas itu. Jam digital di meja samping tempat tidur menunjukkan pukul 9 pagi. Nadila perlahan membuka matanya. Namun begitu kesadarannya kembali, ia langsung meringis. Tubuhnya terasa remuk. Setiap ototnya seperti baru saja dipaksa bekerja sepanjang malam. Pinggangnya pegal, pahanya nyeri, bahkan lehernya terasa kaku. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya. Namun baru beberapa detik, matanya langsung membelalak. Ia menyadari sesuatu. Di bawah selimut tebal yang menutupinya, ia tidak memakai apapun. Tidak ada gaun, tidak ada pakaian dalam, tidak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Nadila langsung duduk dengan panik, menarik selimut menutupi tubuhnya. Ingatan yang kabur mulai muncul sedikit demi sedikit. Ballroom, orange juice, pria itu, kamar hotel. Nadila langsung menutup mulutnya, matanya membesar penuh ketakutan. Tidak, air mata langsung jatuh tanpa bisa ia tahan. Tidak mungkin, tubuhnya mulai gemetar. Yang ia ingat terakhir hanyalah ketika pria itu memaksanya mengangkat tubuhnya, lalu membawanya ke kamar ini. Setelah itu, ingatan Nadila seperti terpotong, kosong, namun tubuhnya yang sakit sekarang membuat imajinasinya berlari ke arah yang paling buruk. Air mata Nadila langsung mengalir semakin deras. Bagaimana ini? Bagaimana kalau Raven tahu? Suaranya bergetar. Dia pasti akan jijik padaku. Dia pasti tidak akan mau menerimaku lagi. Dia pasti menceraikanku. Nadila menutup wajahnya sambil menangis. Pikirannya semakin kacau. Kalau kami bercerai, nenek pasti tidak akan bisa melanjutkan pengobatannya. Semua akan dihentikan. Semua sudah hancur. Semua sudah hancur. Tangisnya berubah menjadi histeris. Namun tepat saat itu, suara pintu kamar mandi terbuka. Nadila langsung menoleh, dan seketika tubuhnya membeku. Di sana berdiri seorang pria tinggi dengan jubah mandi putih. Rambutnya masih sedikit basah. Tetesan air masih jatuh dari ujung rambutnya. Raven Sebastian. Pria itu menatap Nadila dengan alis terangkat. Terlihat heran melihat gadis itu menangis seperti dunia akan runtuh. Apa yang kau tangisi? Suara Raven tenang, namun nadanya mengandung sedikit keheranan. Nadila menatapnya seperti melihat hantu. Apa? Kenapa kamu ada di sini? Raven memiringkan kepalanya. Tatapannya berubah tajam. Kenapa? Jadi yang kau harapkan bukan aku yang berada di sini? Nadila langsung panik. Bukan begitu. Ia mencoba mengingat. Tapi, bukankah semalam pria itu? Kepalanya kembali terasa pusing. Ingatannya kacau. Raven menghela napas panjang. Mandilah. Setelah itu kita sarapan. Aku akan menjelaskan semuanya nanti. Ia menatap Nadila dengan tatapan yang sulit ditebak. Setelah sepanjang malam lakukannya berkali-kali. Kau malah berpikir itu bukan aku. Senyum menyeringai muncul di sudut bibirnya. Nanti aku akan menyadarkanmu lagi. Wajah Nadila langsung merah padam. Aku tidak ingat. Benar-benar tidak ingat. Raven hanya tertawa kecil. Cepat mandi. Namun Nadila masih memeluk selimut erat. Ia bahkan tidak bergerak. Raven menatapnya. Kenapa? Nadila menunduk malu. Bagaimana aku bisa ke kamar mandi? Raven mengangkat alis. Maksudmu kau tidak bisa berdiri? Haruskah aku menggendongmu? Wajah Nadila makin merah. Bukan itu. Aku tidak memakai pakaian. Raven langsung tertawa pelan. Lalu kenapa? Bukankah tadi malam aku sudah melihat semuanya? Nadila langsung menarik selimut sampai menutupi wajahnya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Melihat reaksinya, Raven akhirnya menggeleng kecil. Sebentar, akan aku ambilkan jubah mandi. Tak lama kemudian Raven kembali dan melemparkan jubah mandi padanya. Ini, pakailah. Nadila memegang jubah itu dengan wajah merah. Bisakah kamu berbalik? Raven berhenti. Berbalik? Ia menyeringai. Bukankah semalam kau sangat tidak tahu malu? Kenapa sekarang tiba-tiba jadi sangat pemalu seperti ini? Apakah kau tidak ingat bagaimana tingkahmu semalam? Nadila hampir mati karena malu. Aku tidak ingat. Raven akhirnya berjalan menuju balkon. Nadila langsung mengenakan jubah mandi. Secepat mungkin sebelum berlari ke kamar mandi, air hangat mengalir di tubuhnya. Namun rasa pegal dan nyeri masih jelas terasa. Sementara itu,
Di balkon, Raven menyalakan sebatang rokok. Untuk pertama kalinya, pria yang selalu dingin itu tersenyum sendiri. Ia mengingat malam tadi, dan satu hal yang membuatnya sangat puas. Nadila masih suci. Pagi tadi ia bahkan melihat noda darah di spray. Entah kenapa, Raven merasa sangat bangga. Dulu ia pernah berpacaran, bahkan pernah bersenang-senang dengan beberapa wanita. Namun tidak satu pun dari mereka yang seperti Nadila. Semua wanita itu sudah ternoda sebelumnya. Raven menghembuskan asap rokok perlahan. Senyum tipis masih ada di bibirnya. Ia bahkan tidak sadar sejak kapan perasaan aneh ini muncul. Ketika Nadila keluar dari kamar mandi, ia masih duduk terpaku di tepi tempat tidur. Jubah mandi putih menutupi tubuhnya. Tangannya memegang lehernya. Raven masuk kembali dari balkon. Ada apa? Kenapa kau memegangi lehermu? Nadila menunduk. Ini, leherku memerah. Coba aku lihat. Dengan ragu Nadila menunjukkan lehernya. Di sana, ada beberapa bekas merah. Bekas cinta semalam. Raven tersenyum puas. Tidak apa-apa, itu akan hilang sendiri. Ia menunjuk meja di dekat jendela. Ayo sarapan. Nadila baru menyadari di sana sudah tersedia makanan. Ia terkejut. Siapa yang mengantarnya? Raven menatapnya seolah ia baru saja mengatakan hal bodoh. Tentu saja pelayan. Apa kau pikir aku yang memasak lalu membawanya kemari? Nadila langsung panik. Dia masuk ke kamar ini. Raven menghela napas. Tidak, dia hanya berdiri di pintu. Aku melarangnya masuk. Nadila akhirnya menghela napas lega. Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir. Kau ini terlalu rumit dalam segala hal. Mereka mulai sarapan. Namun Raven tiba-tiba bertanya dengan suara serius. Sekarang ceritakan, bagaimana semuanya bisa terjadi? Meski Rawi sudah menjelaskan sebagian besar kejadian itu, Raven ingin mendengarnya langsung dari Nadila. Nadila pun menceritakan semuanya. Tentang pria itu, tentang orange juice, tentang kamar mandi, tentang bagaimana ia dipaksa menuju kamar ini. Semakin lama Raven mendengar, rahangnya semakin mengeras, tangannya mengepal. Ia ingin menghancurkan Miko saat ini juga, namun ia menahan diri. Setelah Nadila selesai bercerita, Raven berkata dengan suara dingin, "Setelah sarapan kita pulang. Kau tunggu aku di rumah. Aku masih ada urusan yang harus dibereskan." Nadila menunduk malu. "Kalau begitu, apakah aku harus pulang dengan jubah mandi ini?" Raven langsung tertawa. "Kau ini sudah gila ya?" "Tentu saja tidak." Ia menunjuk tas di sofa. "Sekretarisku sudah membawakan pakaian kita. Ada juga pakaian untukmu." Hanya saja, Raven tersenyum sedikit. "Aku tidak tahu apakah yang bagian dalamnya pas untukmu atau tidak." Wajah Nadila kembali memerah. Namun tiba-tiba wajahnya sedikit murung. Raven menyadarinya. "Apalagi sekarang?" Nadila ragu-ragu. "Sekretarismu perempuan?" Raven menjawab singkat. "Ya." Nadila menatapnya. "Kalian sangat dekat." Raven menjawab tanpa berpikir. Tentu saja, mata Nadila langsung membesar. Jantungnya berdetak cepat. Raven melanjutkan dengan santai. "Dia mengatur semua jadwalku, menyiapkan makanku di kantor, mengelola hampir semua keperluanku. Selain dia ada juga asisten pribadiku. Aku sangat dekat dengan mereka." Ia lalu menyipitkan mata. "Kenapa? Apa kau pikir aku selama ini bermain dengan semua wanita di sekitarku?" "Nadila, apakah kau mengira aku seperti itu? Apa kau pikir aku semurahan itu?" Nada suaranya sedikit ketus. Nadila langsung panik. "Tidak, bukan begitu maksudku." Ia buru-buru menjelaskan. Namun Raven sudah kembali makan dengan santai. "Sudahlah, ayo lanjutkan sarapan." Namun tanpa disadari, senyum kecil perlahan muncul di bibir Nadila. Entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia merasa sedikit lega. Sementara di luar sana ada pria yang disiksa karena perbuatannya, dan ada pelaku utama yang belum tahu bagaimana nasibnya akan berakhir di tangan Raven Sebastian. Bersambung.